Hari ini kita ngobrol bersama Derby Romero. Thank you udah mampir ke sini. Thank you udah diundang ke sini. Thank you. Ini karena lo lagi mau bikin film ini baru ya, apa yang wasiat warisan. Wasiat warisan. Lagi mau tayang ya. Gue kan lihat trailernya. Ternyata gue juga dapat info lo orang Batak ya. Karena ini film soal Batak kan. Ini film ini sebenarnya bukan soal Batak tapi backgroundnya dan culture-nya yang diangkat Batak. Oke. Dan ternyata pas gue nanya lo, pas lo datang tadi kan, lo emang ada Bataknya. Ternyata Iya, ada. Gua Batak. Orang Batak. Marga gua Nainggolan. Banyak yang nggak Gue tahu. baru tahu. Jadi dari dulu dari kecil tuh sebenarnya banyak yang nggak tahu kayaknya. Karena nama gua kan Derby Romero gitu kan. Sebenarnya nama gua panjang. Nama gua itu Martua Rumero Derby Nainggolan. Bahkan nggak Romero, Rumero. Martua Romero. Iya, Derby Nainggolan. Artinya apa Martua itu? Martua itu artinya yang diberkati, itu nama dari opung gua. Oh, Martua Rumero Derby. Nainggolan. Oke, kok jadi Derby Romero itu gimana ceritanya? Itu yang bikin Tante Mira Lesmana. pas petualangan Sherina pertama. Oke. Gara-gara kayaknya waktu itu memang gua jujur nggak tahu cerita pastinya karena gua masih kecil juga kan. Oke. Tante Mira ngobrol sama bokap sama nyokap, sama almarhum bokap kayak izin untuk kayak boleh nggak nama Derby kita ganti kayak dikasih stage name untuk lebih gampang diingat dan lebih. Itu Mbak Mira yang ngomong. Iya. Minta izin. Setahu gue kayak gitu ya. Gue nggak tahu cerita detailnya seperti apa. Pokoknya akhirnya gue dikasih nama lah jadi Derby Romero. Oke. Nah, kenapa Romero nggak tahu juga. Maksudnya kenapa spesifik Romero itu tuh? Nggak tahu. Kayaknya mungkin lebih gampang disebut kali Lebih daripada enak Romero di, kayaknya. di kuping gitu ya, Kayaknya. Romero gitu Iya, ya. lebih gampang dan lebih enak di kuping. Feeling gue juga. Dan bukan Romero Derby Romero gitu Derby ya. Romero ya. Nama panggilan lo memang Derby dari kecil? Derby. Kalau dari kecil memang dipanggilnya Derby. Berarti film Petualangan Sherina itu film pertama? Film layar lebar pertama. Oh, dan gara-gara film itu booming, makanya lo jadi main FTV, terus film layar lebar lagi, macam-macam. Justru malah sebelumnya gue start itu di TVC terus ada FTV. Oh, justru udah TVC dulu. Iya, TVC dulu dari gue kecil itu umur 6 tahun kayaknya ya. 6 tahun itu gue udah mulai TVC dan lain-lain, FTV. Dipanggil lah casting untuk cobain karakter Saddam. Oke, Gitu. keterima film. Berarti lo makin nge-boom lagi dong abis film itu dong? Jadi ya gue merasa mungkin startnya karir gue ya setelah Petualangan Sherina lah bisa dibilang. Karena dari situ kan baru gue akhirnya ada film kedua waktu itu Janus Prajurit Terakhir. Terus itu kan film, kalau nggak salah ya gue juga lupa banget, film Indo pertama yang gabungin live action sama animasi. Oke. Yang gue penasaran adalah waktu lo umur 6 tahun, kan gue punya anak nih, dan anak gue juga lagi sering tampil nih. Waktu umur 6 tahun itu, lo mau TVC, mau syuting macam-macam itu karena memang lo pengen, atau orang tua kayaknya mending kesini deh gitu? Awalnya orang tua nggak ngasih. Jadi Nggak ngasih orang tua lo? Jadi lucunya kayaknya gue masih umur 5 tahun mungkin. Pokoknya gue tapi lumayan inget ini kejadian. Jadi kejadian waktu itu gue lagi pergi ke mall, kayaknya gue lagi di playground gitu sama bokap nyokap gue. Ada 2 orang nyamperin, kayaknya agensi waktu itu, orang agensi. Nanya papa mamanya mana. Kayaknya ini core memory karena gue mungkin agak kaget kali ada orang nggak dikenal. Tapi lo masih ada di kepala lo tuh ya, masih inget ya? Masih inget gue abis turun prosotan. Oh, berarti orang tuh tiduran di bawah prosotan? Iya, dia keluar gitu dari kanan sama kiri. Dia muncul dari prosotan. Pokoknya dia nyamperin lah. Akhirnya gue bilang di sana atau gimana gitu. Akhirnya ngobrol, terus ternyata kayak lagi scouting mau untuk nyari talent gitu untuk iklan. Dulu di kan mall. kayak gitu di mall, pasti di mall kan. Bener dulu di mall. Terus ya udah pas pulang, waktu itu bokap nyokap nggak kasih karena gue masih kecil. Oke. Nah terus intinya gue juga lupa gimana, mungkin gue nanya tapi bokap nyokap cerita itu intinya orang ngajakin gue buat syuting gitu. Syuting tuh apa gue nggak tahu. Ya kamu masuk TV, ada di TV gitu, acting, main-main gitu. Gue nggak ngerti kan. Gue bilang mau ya anak kecil. Ada kata main ya. Ada kata main gitu kan. Terus waktu itu bokap nyokap gue nggak kasih karena menurut mereka gue masih terlalu kecil lah gitu. Ngapain gitu. Terus tapi gue ternyata katanya nanya mulu. Kapan nih main? Kapan main gitu masuk TV gitu, nanya-nanya mulu. Mungkin akhirnya bokap nyokap gue mikir kayak ya udah kasih coba kali ya, siapa tahu emang ada bakat di situ. Tapi job pertama gue justru nggak TV sih. Job pertama gue itu photoshoot untuk iklan perumahan. Itu umur 5 tuh. Jadi kayak apa bilangnya print ad ya? Iya. Ya buat iklan rumah lo jadi keluarga bahagianya, lo anak bahagianya gitu, di anak situ bahagianya kan. main-main lari-lari. Gue inget banget syuting photoshootnya cuma lari-lari aja main gitu. Ingatan lo tajam juga ya? Lumayan. Karena gue inget itu fotonya di outdoor. Oh, umur 5 lo padahal itu ya? Umur 5, kayaknya itu udah 5,5 mau ke 6. Berarti berkesan banget buat lo itu ya? Berkesan karena gue suka.
Oke. Tapi Nah, gue suka. ngeluh nggak itu? Enggak, gue nggak Panas. pernah ngeluh. Justru gue selalu minta kapan syuting. Dari kecil tuh selalu gitu. Karena mungkin di otak gue yang masih kecil itu dulu adalah gue nggak harus ke sekolah, gue pergi bermain dan gue dibayar. Dulu gue nggak ngerasa dibayar. Gue ngerasa adalah setelah kerja gue boleh beli mainan. Oh, ya itu rewardnya. Rewardnya. Jadi uang yang gue dapat itu ditabung sama bokap nyokap. Tapi gue disisihin sedikit untuk gue boleh beli mainan. Oke. Jadi siapa anak kecil yang tidak mau gitu. Oke, jadi malah kapan lagi nih? Gitu. Kapan lagi, dan gue suka banget. Mungkin karena dari kecil gue suka play pretend gitu sama sepupu-sepupu sama teman-teman, kayak main jadi apa, jadi tentara Power Ranger Power lah, Ranger lah apa. Jadi gue ngerasa kayak pada saat breaking tuh play pretend yang kayak semakin didukung gitu. Tapi kan it's one thing orang datang ngelihat lo, mungkin sih yang 2 orang itu ngelihat penampakan lo di playground hari itu, wah ini orang kamera face nih, ini kalau di kamera nih cakep nih, anak kecil nih. Tapi kan another thing juga untuk tahu ternyata anaknya suka acting dan bisa acting. Iya, Itu kan iya. 2 hal yang berbeda. Iya. Berarti pas banget ya mereka nemuin lo dan ternyata satu paket dapatnya. Mungkin emang udah jalannya kali ya, dan mungkin karena gue suka, jadi pada saat gue kecil berakting itu buat gue kayak bermain aja jadinya. Oke. Jadi bener kayak bermain. Kan yang pertama photoshoot tuh, yang kedua baru gue ikut TVC dicobain. Masih ingat gak iklan apa? Kayaknya itu biskuit, inget gue. Oh bukan popok dewasa gitu. Bukan. Kalau nggak salah obat ini deh, jamuran kaki. Oh iya. Enggak. Kaget gue. Kayaknya Kutu biskuit. air. Kutu air ya. Itu kan kalau syuting lo harus makan terus. Happy kan makanya. Ya Allah, iya lagi. Bener kan, jadi nyemil Iya, kan. iya. Gue pernah juga dapat iklan kalau nggak salah, yang lumayan orang banyak tahu gue tuh, gue mulai berasa kayak kok orang kenal gue. Itu setelah iklan ada 2 tuh yang gue inget banget. Satu tuh iklan ada fast food chain. Dulu kan sering ada iklannya tuh fast food chain kita di Indonesia. Terus satu lagi itu ada iklan apa namanya? Makanan kah? Atau... Bukan, jaringan. Oh oke. Operator telepon. Yes. Itu lu tuh sebagai anak kecil. Jadi gitu gue kalau ada nadanya soalnya waktu itu gue, terus ada gerakannya. Jadi gue kalau jalan dulu ada orang nyanyiin itu ke gue. Oke. Lu udah ngerti konsep popularitas tapi Belum. di umur itu belum. Lu cuman kayak ini orang kenapa kenal gue sih gitu. Oh karena ya itu karena lihat kamu di TV gitu doang. Tapi gue nggak merasa gue populer gitu. Jadi gue orang kalau gitu kayak gue kayak bingung kenapa gitu. Di sekolah gimana? Biasa-biasa aja sih. Baru berasa itu justru SMP. Oh. Ya SD ke SMP lah. Karena gue yakin lu ngobrol sama semua artis cilik gitu pasti pernah ngerasa kayak dibully. Nah iya makanya lo Ya. dibully. Gue ngerasa dibulinya adalah karena ada kesenjangan sosial kan, jadinya kayak gue izin pulang lebih cepat atau nggak sekolah, tapi gue nggak kayak ya nilai gue baik-baik aja gitu. Tapi kan memang itu kan balik lagi ke anaknya gitu kan. Jadi dulu gue ngerasa memang gue suka dicengin di sekolah. Nah tapi gue nakal, jadi defense mechanism gue adalah yang bully gue ajak berantem. Jadi gitu dulu gue. Ngajak berantem kayak one by one gitu. Iya. Terus apa pukul-pukulan atau? Iya, gue pukul atau gue dorong gitu. Namanya anak SD kayak Anak SMP. SD. Jadi dulu orang tua gue sering dipanggil ke sekolah karena gue berantem. Lo ngatain gue lo. Sini ayo kita by one. Iya gitu, gue gitu dulu. Gila. Udah gue pakai Lancelot. Mobile Legend dong. Jadi contoh ya teman-teman. Ya itu kan dulu pas kecil. Dulu pas kecil, masih kecil kan. Kalau SMP bullyingnya beda. Enggak, gue malah lebih berasanya tuh di SMP tuh bully lebih ceng-cengan aja. Oh. Tapi tetap nggak sampai bully yang gimana-gimana. Jadi karena gue akhirnya tetap masih berteman sama mereka gitu. Ya cuman dilek-ledekin aja. Ledek-ledekan kayak doang. ledekan sama bokap gitu lah. Iya kayak gitu, lebih kayak gitu. Lebih gampang dapet cewek nggak? Waktu sekolah. Kayak adik-adik kelas tuh kayak, oh ini derby yang di ini yang di itu. Lama tuh mikirnya tuh. Kayaknya nggak ada tuh. Kayaknya sih gue merasa Nggak ya justru. gue nggak susah-susah gampang, sama aja sih kayak menurut gue ya. Iya. Kayaknya nggak Yang lo lewat terus adik-adik kelas kayak. Oh ya ada gitunya ada. Tapi gue nggak pernah ngerasa itu membuat gue gampang. Dapet cewek. Iya gitu. Bukan itu, karena mungkin ya kan yang gitu-gitu bukan yang gue suka. Bener kan? Iya kan siapa tahu. Yang gue suka pasti akan sosok jual mahal, namanya juga anak SMP SMA. Oh, lo di kepala lo kayak kalau semakin dia nggak suka sama gue nih semakin layak. Makin nih buat menarik, gua. iya gitu. Tapi lo inget jatuh cinta pertama lo di SMP SMA itu? Karena gue pengen tahu beda nggak dengan ketika lo dalam posisi punya popularitas gitu loh.
Kayaknya sih gue jatuh cinta pertama yang gue benar-benar bisa bilang kalau itu gue jatuh cinta gitu, bukan cinta monyet, itu gue SMA justru. SMA kayaknya. Nah itu beda nggak ketika lo dalam posisi dilihat publik gitu? Beda sih, beda. Tapi gue juga merasa mungkin di SMP SMA itu gue juga bukan someone atau kayak public figure gitu gue ngerasanya. Karena kan SMP SMA tuh gue vakum. Oh. Nggak boleh. Sama orang tua? Nggak boleh. Gue disuruh fokus sekolah. Jadi gue waktu itu fokusnya justru atlet. Gue sempat pelatnas Anggar SMA. Tapi kan lu nggak boleh acting karena lu harus fokus sekolah. Iya. Tapi lu malah fokus Anggar. Iya. Nah, ya, malas aja gue masuk sekolah. Kan kalau gitu dapat kebebasan kan. Oh. Tahu gitu sekalian acting aja ya? Sebenarnya cuma emang nggak boleh gitu. Tapi memang ya mungkin kalau acting dulu ngerasanya mungkin bokap nyokap gue akan lebih susah di sekolah. Tapi kan kalau gue atlet gue tetap ada di sekolah. Oh gitu? Iya karena gue latihan kan sekolah. Gue mewakili sekolah. Awalnya. Di sekolah lu ada ekskul Anggar? Jadi ekskul Anggar itu dulu belum ada. Yang memperkenalkan itu ada salah satu guru sekolah gue masih ingat namanya Sarwidi. Dia itu atlet Tangerang yang nggak salah gue lupa. Dia bawa Anggar ke sekolah gue. Ini SMA. Terus anak-anak dari beberapa ekskul gue di basket sebenarnya. Anak basket, oke. Dari semua tim ekskul diajakin untuk trial coba siapa yang suka. Gue salah satu yang bertahan suka. Oke. Terus gue fokusin sambil gue main basket dan lain-lain lah. Ini gue baru tahu nih. Jadi lu dulunya atlet Anggar? Sempet iya. Gila. Gue medali loh Jakarta dulu DKI. Emas sama perunggu emas sama perunggu. Berarti lu satu DKI paling jago Anggar? Iya dong, ya kan medali emas. Logikanya gitu. Iya angkatan itu kali ya di dulu. Iya, pas zaman itu. Tuh, bentar. Gue harus memprosesin ini. Lu nyobain Anggar, karena lo anak basket. Iya. Apa yang menarik dari Anggar? Karena gue nggak ngerti. Apa tuh yang menarik dari Anggar? Aduh, seru banget. Anggar itu kan ada 3 kategori nih, ada foil, EP, sama sabel. Gue kan yang sabel. Sabel itu yang lebih nyabet dan mainnya itu mikir karena ada hak serang, ada hak serang sama harus defense gitu. Nah kalau kita lagi defense kita bisa bisa parry. Iya, parry sama nyuri hak serangnya dia. Kalau kita ambil tuh kita yang maju gitu kan, maju mundur. Oh jadi mau mainnya mikir. Jadi lo itu misalnya berdua nih kan lawan-lawanan, dia boleh nyerang duluan. Jadi di awal kan dua-duanya nih nyerang. Oh dua-duanya nyerang. Terus kita lihat tuh mana yang duluan kenain atau ngambil atau defense, itu nanti ada yang siapa yang maju siapa yang mundur. Maksudnya hak serang tuh apa sih? Hak serang tuh gimana? Gue juga agak susah ngejelasin ya karena gue juga udah lama. Tapi intinya jadi kalau misalnya kita lagi di maju pertama, dia nyerang dan gue misalnya defense. Iya. Nah itu abis gue defense, gue bisa langsung maju. Kalau nggak salah kayak gitu. Memang kalau dia mundur dia yang defense. Emang nggak bisa lo maju-maju terus brutal gitu, nggak boleh? Itu biasanya yang main kayak gitu di foil sama EP karena tusuk. Oh. Kalau gue lebih sahabat. Nusuk juga boleh, tapi ini lebih sahabat. Sama kan beda-beda. Ada yang lu boleh kena full dari badan sampai kepala, ada yang cuma boleh kena badannya gitu. Dari setiap kelasnya beda-beda. Nah lo apa? Yang ngedain badan? Badan ke atas. Artinya lo dapat poin kalau ngedain badan? Iya. Itu kedeteknya gimana? Kena kan cepet banget semua. Bajunya kan besi. Itu tuh ada kabel di belakang. Jadi kalau kita kena tuh bunyi tet. Oh. Oh iya emang seru ya kalau dipikir-pikir ya. Seru, jadi kayak lu main catur, lu udah harus bisa mikir 2-3 langkah ke depannya tuh apa. Oh dia bakal nyerang dari mana, apa segala macam. Udah gitu seru aja menurut gue, seru aja nyobain, main pedang itu seru banget. Capek nggak? Capek. Ternyata capek ya? Capek, tapi seru banget. Karena satu pertandingan logikanya berarti 15 menit dong? Iya kira-kira lah. Oke. Kenapa lo nggak yang lain? Kenapa lo nggak yang nusuk? Waktu itu memang kebetulan dia dikenalkannya yang itu. Oh. Dan gue udah keburu suka dan ternyata gue berbakat. Oke. Pada saat itu. Jadi udah lanjutin deh gitu. Bisa jadi self defense nggak? Maksudnya lo bawa Anggar nggak? Enggak sih, enggak mungkin ya. Lo nggak bawa Anggar di rumah? Enggak sih. Tiba-tiba di jalan ada nabrakin diri ke mobil lo. Keluarin gitu ya? Keluarin gini. Set. Nggak mungkin ya? Enggak sih. Tapi kalau dipakai di real life? Gini, karena gue juga bela diri, kan gue juga Muay Thai dan lain-lain. Sebenarnya kepake banget karena apa bilangnya, refleks gue lebih cepet gara-gara itu mungkin. Gara-gara Muay Thai? Gara-gara Anggar. Oh. Jadi punya lebih lebih sigap lah gitu. Karena pas di Anggar pun gue sempet diajarin dulu, kalau bisa tuh kita pada saat lagi diserang jangan kedip. Kan kalau pedang kesini nih, tutup mata aja, kita cuma gini, pedang tuh udah pindah ke sini. Oh makanya pada pakai topeng. Karena kalau dibuka gini semua. Gini. Nggak seru dilihat ya kan? Nggak seru ditonton, itu nggak cantik gitu. Kedip. Wah seru banget tapi Anggar. Seru. Gue nggak dengernya aja seru. Gue aja sampai sekarang masih kangen banget. Karena gue belum sempet lagi, gue pengen banget.
Di sini gimana cara main Anggar for fun itu gimana? Kalau for fun Nggak mungkin ya? ikut ke ininya aja sih, pasti ke DKI atau ikut komunitas. Ada beberapa kok komunitas yang gue tahu. Oh, komunitas Anggar. Ada memang tempat latihan gitu, emang buat latihan. Tapi mereka pasti certified yang ngajar. Kalau kendo gitu nggak tertarik ya? Nah, gue lagi pengen banget coba kendo. Oh iya? Gue pengen banget. Gue tuh suka sama apa bilangnya, kayak seni pedang tuh gue emang suka. Oh, lagi nonton itu dong, Last Samurai Standing. Belum mulai nih karena gue lagi syuting. Tapi lo tahu ada itu kan? Tahu. Gue udah nonton gue. Bagus gak? Aduh, seru banget. Ya Seru banget 2 episode gue baru masuk 2 episode tapi seru banget. Gue nggak sabar banget mau nonton, cuma memang gue pengen nonton biar sampai habis gitu. Oh ya, koreonya sih Pak. Iya. Koreonya the best sih. Seru, lo harus nonton. Tunggu libur. Berarti lo suka yang pedang-pedangan gitu? Gue suka banget nonton kayak film tentang samurai gitu. Vagabond? Wah, gue baca kalau Vagabond. Iya, Vagabond emang gak ada anime kan? Gak ada anime kan? Gak ada. Vagabond sih gila sih. Gila ya? Gila kalau Vagabond mah. Tapi dia hiatus lagi. Iya. Udah lama banget. Oh itu brutal tuh. Brutal. Oh, lo suka yang gitu? Gue berharap banget itu di animein justru. Oke. Tapi kayaknya bakal susah sih. Iya. Bisa. Oh, karena lo suka segala hal yang bentuknya pedang, makanya lo pengen kendo nih sekarang. Pengen banget coba. Cuma kayak gue tahu kayak Anggar atau kendo atau apapun lah, bela diri apapun atau apapun itu memang lo harus fokus kan. Dan gue tahu gue belum bisa memberikan waktu yang lebih untuk itu gitu. Jadi gue kayak ya udah ntar dulu deh kalau gue punya waktu lebih lowong. Terus kok akhirnya diizinkan buat ini lagi, buat syuting lagi? Janjinya adalah lulus itu gue boleh langsung berkarya lagi lah ya, berarti gue boleh balik lagi ke SMA? Yes. Oh. Jadi SMA itu gue inget banget karena gue akan rilis album, terus single Gelora Asmara, sama gue akan syuting ke Pompong waktu itu. Oke. Jadi itu janjinya waktu itu memang kan setelah selesai SMA lu boleh balik lagi gitu. Oke. Gue inget banget gue rekaman Gelora Asmara itu besoknya tuh ujian nasional. Terus? Karena itu udah deadline jadi harus selesai, jadi kita tetap rekaman dan gue sangat excited. Gue nggak belajar ujian nasional. Tapi aman tuh? Aman, untungnya lulus Pak. Tapi nilai oke lah ya? Oke kok. Kuliah udah nanti ya? Kuliah gue tetap sambil syuting? Sambil syuting dan akhirnya nggak kepegang jadi gue keluar. Gue sempet kuliah di Atmajaya. Ambil jurusan hukum. Lo pengen nyobain kuliah tapi sambil ngejar syutingan juga, ternyata nggak bakal bisa sih. Nggak bisa, jadi gue quit, gue stop kuliahnya. Gue baru kuliah lagi tuh 2018-2019 kemarin. Gue baru lulus 2023. Oh, di apa jurusan apa? Gue kuliah di UCD, organisasi Kaplan di Singapura. Gue ambil kuliahnya tapi dari university itu UCD Dublin. Gue ngambilnya business management. Dan akhirnya lo syuting lagi, apa rasanya ketika lo syuting? Lo nemuin disitulah tempatku. Kegembiraan gitu. Itu lagi balik tuh. Balik semua. Kayak emang panggilan gue di situ. Gitu. Berarti lo missing all those years lah ya? Banget. Selama SMP SMA itu banget. Ya. Tapi in a way gue juga lumayan bersyukur sih. Gue nggak tahu, maksudnya mungkin kalau jalannya gue nggak seperti itu, mungkin gue juga nggak sampai hari ini mungkin ya, kita nggak tahu. Karena gue juga tahu kalau masa transisi itu kan biasanya paling sulit, gitu kan, untuk dari orang ngomongnya kan gitu selalu. Tapi kebetulan gue puji Tuhannya tidak merasakan itu. Gitu. Transisi dari aktor cilik ke remaja atau dewasa itu kan biasanya lumayan sulit kalau orang bilang. Gitu. Tapi gue tidak merasakan itu, mungkin karena memang gue ada vakumnya, iya. Jadi ketika di masa-masa pencarian jati diri dengan semua hal itu, lo emang udah bolong di situ. Iya, udah bolong di situ. Jadi gue masuk langsung udah remaja. Oke, terus main petualangan Sherina yang berikutnya. Yes. Itu gimana? Setelah itu lo sesuai ekspektasi lo kah filmnya atau? Menurut gua bahkan bisa, menurut gua melebihi ekspektasi sih kalau dari gua personally gitu. Maksudnya secara hype-nya, secara hasilnya juga, dan memang waktu itu memang hype-nya menurut gua sih gede banget ya. Mungkin karena yang millennials nungguin gitu. Dan puji Tuhannya juga jensinya banyak yang ikut gitu. Nah serunya karena nggak di remake ya, emang beneran dilanjutin ceritanya ya. Karena menurut gue waktu itu sama Sher juga memang ini harusnya lanjutan gitu. Karena after 24 years gitu, kayak apa yang terjadi nih sama mereka gitu. Kayak Before Sunset, Before Midnight kan? Iya. Sesuai tahunnya aja. Tahunnya. Oke, nah sekarang lo main di Wasiat Warisan. Yes. Ini film keberapa setelah Petualangan Sherina itu? Wah, udah lumayan ya. Kalau dihitungnya setelah Petualangan Sherina 2 lumayan sih. Oke. Dan sekarang bedanya
apa di antara film-film lain yang sempat lu bintangin kemarin nih? Kayaknya ini drama keluarga yang menurut gue lumayan unik gitu. Satu, buat gue personally, gue belum pernah main jadi orang Batak. Padahal lo Batak? Padahal gue Batak. Oke. Dan ini kan ceritanya Batak yang memang besar dan lahir di Pulau Samosir gitu. Jadi gue nggak punya logatnya. Jadi salah satu challenge terbesar gue waktu itu adalah belajar logatnya. Mungkin gue dengan logat itu udah familiar gitu. Kalau kumpul keluarga, gue udah ngomong, gue ngobrol, gue sangat familiar. Tapi gue nggak pernah pakai, gue nggak pernah ngomong dengan logat Batak. Oke. Dan disinilah gue harus itu. Dan ceritanya pun menurut gue lucu gitu. Karena di dunia asli, Derby adalah anak paling besar punya 2 adik perempuan. Di sini gue anak paling kecil punya 2 kakak perempuan. Udah gitu, perspektif pasti berbeda-beda tuh semuanya. Apalagi 1 laki 2 perempuan. Kita ditinggalkan wasiat dan warisan sebuah hotel di Pulau Samosir. Oke. Gimana tuh konfliknya terjadi, perbedaan pendapat dan untuk mempertahankan si hotelnya. Gitu. Gue ngeliat trailernya secara visual very unik ya. Iya. Unik banget. Maksudnya pas gue ngeliat tuh gambaran visualnya aja udah kayak, wah ini beda banget dari yang biasa kita lihat. Udah pasti bukan Jakarta sih. Misalnya lo langsung lihat by frame tuh. Udah bukan Jakarta. Oh, udah pasti bukan Jakarta gitu kan. Jadi dari tone aja berasa kok gitu. Iya benar. Kalau tone-nya karena memang di sana kan juga udaranya beda gitu dan memang kita kan di dataran tinggi. Yang hotelnya itu yang warna kuning itu ya? Iya. Oh itu hotelnya. Hotelnya. Jadi hotel keluarga gitu di Pulau Samosir itu ternyata banyak banget hotel memang hotel keluarga gitu. Dan yang gua tahu ya, nggak tahu nih dari tim correct me if I'm wrong gitu. Kalau nggak salah memang cerita ini tuh terinspirasi dari cerita asli lah, kebanyakan terjadi seperti ini di sana gitu. Oke. Samosir itu pulau yang di Toba kan? Yes. Yang di tengah itu bukan sih? Ya, jadi kita setiap hari yang ngeliat Danau Toba. Jadi memang itu di samping Danau Toba persis. Oke. Nah jadi di Pulau Samosir itu ada banyak hotel-hotel keluarga. Banyak banget gitu. Dan memang biasanya itu kan pasti akan diwariskan ke anak-anaknya kan. Oke. Nah biasanya anak-anaknya mungkin kayak ceritanya kalau di sini gue sebagai togar, namanya togar itu udah merantau dan udah lama di Jakarta. Mungkin secara pemikiran kayak pasti beda kan gitu. Begitu juga kakak-kakaknya. Apalagi ini hotel diwariskan hotel, ditinggalkan hutang. Oh. Gitu. Kalau Astrid kakak lo? Kakak. Pokoknya Teh Sarah sama Astrid itu kakak gua. Oke, Sarah sama Astrid kakak. Berarti ini ada konflik antara kalian bertiga lah ya? Ada. Karakter lo sendiri ini kayak apa? Tadi lo bilang dari Jakarta. Terus balik lagi. Apa dia orang yang modern kah sehingga nilai-nilai tradisi tidak dia percayai lagi? Dia atau masih apa? percaya sama nilai-nilai tradisi, tapi memang karena dia sudah di Jakarta lama, mungkin dia mikirnya lebih praktikal gitu. Oke, lebih praktikal. Dalam hal apa misalnya? Misalnya kayak kalau memang nggak harus pulang karena nggak ada yang urgent, ya dia memikirkan ini pekerjaan harus diselesaikan gitu. Jadi makanya dia banyak banget akhirnya nggak memberikan waktu ke keluarganya. Jadi keluarga itu mikirin lo tuh mengurusin keluarga yang di sana apa yang di sini gitu? Enggak, jadi gue masih ceritanya di sini gue masih single tapi gue merantau dan gue punya pekerjaan. Oh, oke. Gue sangat profesional dalam gue bekerja lah gitu. Oke. Sedangkan gue akhirnya jadi suka lupa untuk meluangkan waktu untuk keluarga gitu. Oke. Artinya malah keluarga lo protes. Ini kita lagi ada problem, lo malah mikirin soal kerja gitu kira-kira ya? Iya, kira-kira kayak gitu. Tapi akhirnya pun kan gue balik karena memang gue ingin menyelamatkan si bisnis keluarga ini. Lo dapat skripnya kapan waktu itu? Apa lo langsung ditawarin atau dikasih skripnya dulu Jadi gue diminta baca? langsung ditawarin sinopsis dan skrip, gue langsung baca, terus gue merasa kayak ceritanya buat gue personally lucu gitu, kayak menarik banget karena ini kan cerita yang menurut gue bisa dialami siapapun. Iya. Konfliknya ya gitu, tema dan konflik bisa dialami siapapun, tapi ini diangkat dengan kultur Batak dan tema lokasi yang di Samosir pula gitu, yang menurut gue ini bisa jadi menarik banget gitu. Dan gue ngebayanginnya awal pas ngebaca tuh sangat relate dengan gue ngebayangin keluarga gue gitu, kayak ngebayangin orang-orang Batak kan kalau ngomong kenceng. Betul. Kadang-kadang mereka nggak berantem tapi terdengar kayak berantem gitu. Padahal kan, jadi gue ngebayangin ini bakal jadi situasi komedi yang lucu banget gitu. Apalagi punya konflik seperti itu. Jadi karena gue inget banget dulu, gue lagi main di rumah opung gue. Terus kebetulan keluarga tuh lagi ngumpul semua. Gue itu sampai keluar kamar. Gue pikir opung gue berantem. Kenapa nih? Tapi abis ngomong, tiba-tiba ketawa-tawa. Oh, lagi bercanda ternyata. Jadi gue ngebayangin itu. Ini bodoh-bodohan gue ya pas gue baca skrip. Ngelihat konflik-konflik yang terjadi. Terus ngelihat ada peran-peran lain yang ikut dalam konflik itu. Gue ngebayangin lucu banget nih gitu. Iya itu kayak Anissa waktu pertama kali kumpul keluarga sama keluarga gede gue. Oh serius lo? Iya, dia juga kayak,
Itu lagi marah apa gimana gitu? Iya Oh kan? enggak, emang kayak gitu. Kau ini gini, Gitu. apa kau gitu kan? Lucu banget. Jadi gue ngebayangin udah gitu, gue tahu di sini ada Jenda kan. Apa? Ada Jenda, Bang Jenda Oh, Monte. ini pemainnya ya. Pemainnya, dan dia kan memang kalau konten yang dia bikin kan dia selalu ngomongnya kenceng kayak. Jadi gue wah, lucu banget sih. Jadi selain maksudnya gue ngebayangin secara cerita, gue udah ngebayangin aja kayak secara situasi nanti bakal lucu gitu. Oke. Tapi dramanya tetap kuat gitu karena ini kan tentang kakak beradik ditinggal sama orang tua gitu. Ya udah gitu ninggalin warisan lagi. Iya. Seberapa Batak keluarga lu? Nih kalau gue nih. Rumah gue kan sering jadi tempat kumpul nih. Jadi begitu keluarga gedenya datang, mereka duduk dulu semenit, 2 menit, remote. Ngeluarin remote, playlist lagu-lagu Batak. Oke. Baru nyanyi sambil berdiri. Sementara gue duduk di taman, ada yang ngeliatin. Kalau keluarga inti gue, maksudnya keluarga besar gue, Batak yang udah lumayan internasional. Jadi nggak sampai segitunya sebenarnya, maksudnya bukan yang ngumpul pasang lagu Batak itu. Oh enggak ya? Enggak, Oh, tapi iya. makanannya pasti makanan Batak. Apa favorit lo? Gue tuh suka banget dulu opung gue bikin, gue lupa namanya, jadi ikan besar gitu yang dimasak pakai cabe gitu. Arsik bukan? Bukan arsik tapi, gue juga suka arsik, tapi waktu itu bukan arsik, gue lupa namanya apa. Namburu gue bikin arsik enak banget. Nyokap gue juga sih bikin ikan arsik enak banget. Itu favorit gue sih. Arsik ya? Iya, karena kita pernah bikin ya videonya ya, masak di kantor. Seru banget, masaknya arsik. Iya. Kapan-kapan undang lah. Oke, jadi lo pas syuting suka buka baju? Bukan. Gue baca. Yang dibaca buka baju doang. Enggak, gue baca ini tuh. Syuting dari bis suka buka baju. Kenapa kok buka baju? Nggak, jadi ada satu scene yang waktu itu lumayan panjang kan di Samosir tuh dataran tinggi kan, jadi siangnya tuh bisa panas banget, terik banget, malamnya bisa dingin banget. Oh, sejomplang itu? Sejomplang itu. Okay. Jadi ada satu hari di mana biasanya tuh gue lumayan kuat tuh dengan terik dan panasnya. Itu satu hari entah kenapa itu matahari rasanya kayak ada 3. Panas banget, gue nggak ada angin sama sekali. Kebetulan ini scene-nya di luar eksterior. Oke. Panasnya panas mampus. Gue setiap cut gue buka karena gue tuh jarang banget sampai keringetan kuyup. Oke. Ini gue bener-bener udah keringetan, muka gue udah merah. Oke. Sebelum gue overheat, setiap kali itu gue buka daripada gue heat stroke kan. Buka setiap take buka, dan itu sampai scene itu selesai gue rasanya udah kayak hilang, energi habis. Tapi pas lagi syuting lo pakai lagi? Maksudnya pas lagi adegan? Enggak, gue suruh gambar aja bajunya. Iya, lumayan lama tatonya ya. Tato baju. Lebih lama ngenato bajunya ya. Jadi gue gantung aja deket set. Ya, let's set. Iya, gue bilang udah gak usah diapa-apain, gak usah lu pegang, gue buka, taruh, ntar gue pakai sendiri, gue bilang udah. Kru gimana? Kru ada yang buka baju juga? Kayaknya banyak ya waktu itu ya, kayaknya. Karena panas banget Panas ya. banget. Oke, pemain-pemain lain? Enggak, kebetulan saya. Oh, sama Bang Janda juga bajunya udah kuyup. Oh, ternyata separah itu ya, panas dingin. Di hari itu sih, tapi waktu itu lagi parah, entah kenapa panasnya panas banget. Panas banget, malamnya dingin. Tapi ada kelihatan Danau Toba gitu selama kalian syuting? Kita syuting di samping Danau Toba. Bener-bener di Setiap samping hari. persis? Iya. Wah, itu pasti cakep Jadi banget. cakep banget, jadi setiap hari rasanya kayak liburan. Ada warga lokal nggak yang nontonin syuting? Ada, pasti ada dong. Yang dilibatkan juga banyak kok. Oh, ada yang minta-minta foto atau? Ada sih, pasti ada, tetap ada. Tapi ya tau lah kalau kapan syuting, kapan enggak Mau ya. syuting kapan, kan ada orang lokasi Yang juga jagain kan, ya. jagain. Oke, terus berat badan lo naik gara-gara Betul. syuting. Kenapa? Makanannya enak Pak. Oh, makanan Batak kah? Makanan Samosir? Batak, makanan Samosir, iya. Jadi kayak gue banyak makanan-makanan yang gue selama ini cuma pernah mendengar namanya. Makannya di situ nyobain. Apa? Gue lupa lagi namanya, namanya kalau yang kayak sushinya Batak apa sebutannya? Sushi bah. Sushi bah. Sushi bah. Sashitak. Ikan mentah maksud lo? Ya iya. Aduh, apa Itu namanya? kayaknya enak deh. Bukan yang arsik, ada satu lagi. Apa? Iya, Apa namanya? Naniura. Naniura. Itu kan namanya kayak Jepang juga kan? Iya. Naniura. Ura, iya. Apa? Gue baru dengar itu. Anak-anak, iya. Asli, Naniura. gue Terus baru dengar. banyak yang gue juga nggak tahu namanya. Pak gini, di sana cuma makan mie instan, itu rasanya beda. Ah, yang bener. Dibumbuin lagi terus pakai andaliman. Andaliman emang the best bro. Best bro. Andaliman tuh the Gue di best. sana naik banget. Enggak naik banget sih, kayak gue naik 2 kiloan kayak mungkin ya. 2 kilo. Aduh enak lagi. 3 kilo. Aduh gue minta ini gue deh, Enak namburu gue deh. banget, parah di sana tuh setiap hari tuh kulineran. Ini nggak orang continuity udah mulai kayak
Ini kayaknya pipinya nggak sama. Gue Kayaknya pernah lo syuting kayak gitu. gue juga pernah. Kalau ini kayaknya untung nggak Break sampai lama. segitunya kayaknya. Oh enggak ya? Enggak, cuma jadi lebih basah aja sepertinya saya. Gue pernah break berapa waktu itu ya? Break 2 minggu apa? Terus orang continuity, bang ini lo kayaknya terlalu gemuk deh gitu-gitu. Udah gak konti kan Nggak konti, jadinya. iya. Gue pernah. Dan gue selalu kalau gemukan atau naik berat badan itu ke pipi duluan. Oh paham. Jadi gampang banget kelihatan. Jadi kelihatan Orang ya. continuity paling biasanya yang kayak, bang, udah kecabian nih bang. Wah, ya bener lu gitu. Tapi aman ya? Aman, Ini? aman, ini Oke. aman. Terus katanya lo punya mainan sama Jenda, saling ganggu dari belakang kamera ketika Iya. masing-masing lagi take. Kan lagi take, lo gangguin gimana? Jadi biasanya, jadi gue sama Janda tuh akhirnya jadi kayak punya mini game, berusaha untuk bikin ketawa Pas lagi syuting. pas lagi syuting. Kan kebetulan emang adegannya banyak kan, kalau sama Janda pasti adegannya lucu gitu. Oke. Jadi masih nggak apa-apa. Tapi ada juga scene di mana dia harus serius. Oke. Nah maksudnya jangan dicontoh ya, ini juga gue nggak begini di semua scene Produksi. kok, nggak di semua produksi kok. Ini karena gue sama Janda waktu itu lagi lucu-lucuan aja. Biasanya dia pas mau mulai take itu dia udah nggak mau ngeliat muka gue. Oh. Nah kalau dia udah kayak gitu, oh dia lagi nggak kuat nih. Oke. Baru Sebaliknya baru makin. gue kerjain gitu. Karena dia nggak mau ngeliat lo, di saat itu lah lo beraksi. Beraksi, Karena gitu. lu ke-challenge nih. Challenge gitu. Tapi lu nggak satu frame. Pernah ada yang satu frame, ada yang nggak satu frame. Jadi emang sama-sama iseng. Paling males tuh kalau lagi dia take cover lo nya nggak ada kan. Maksudnya Nah, lo bisa ngerjain dong. Bisa, nah dia sering banget kejebolannya gara-gara kalau gue harus mancing dia. Heeh. Nah, Lo apain biasanya? Ya gue apain, kayak apa yang bisa gue lakuin untuk bikin dia ketawa. Karena kadang-kadang mungkin karena kita udah, jadi di film Wasiat Warisan entah kenapa pemainnya semua komedi. Oh. Termasuk Astrid dan Sarah gitu, kayak kita Oh, selalu iya? bercanda. Iya bercanda banget. Oh, Bercanda Astrid bisa bercanda juga. banget. Oh gitu. Banget. Jadi kayak memang suasananya tuh selalu kayak mau ketawa terus bawaannya. Oke. Tapi Tapi memang memang ada scene krusial yang berat ya, itu udah gak ada yang bercanda kita. film ini memang secara genre komedi, memang drama komedi gitu. Drama, tapi kan Oh, drama. komedinya ada di Jenda dan teman-teman yang staff hotel. Itu memang mereka semua lucu gitu. Jadi kalau lagi yang bareng, ya bawaannya pasti mau ketawa aja gitu. Oh. Mereka udah bercanda terus. Artinya ini filmnya drama, tapi ada comic reliefnya lah Yes, buat ada lucu-lucunya comic ya, reliefnya. biar nggak stres nontonnya kan. Kayak berarti ini film cocok buat siapa nih kalau menurut lo nih? Ini kan tayangnya tanggal 4 Desember nih. 4 Desember. Cocok buat siapa nih? Menurut gue ini cocok untuk jujur sepertinya semua orang yang punya keluarga dan punya kakak beradik, apalagi kalau lu punya kakak cewek lebih dari satu. Oke, buat family punya ya. saudara yang punya punya saudara perempuan gitu. Oke, yang pengen Kalau dari perspektif gue ya, dari point of view gue gitu. Oke, yang pengen lihat film drama soal keluarga, terutama ada kaitan sama warisan, Kakak beradik dan kakak ada warisan, beradik. ini. Bisa nonton ini, ada lucu-lucunya juga. Ada lucu-lucunya, ada Tanggal- romansnya juga. Ada romansnya juga. Tipis-tipis ada romansnya juga. Karakter lo kah atau? Karakter gue, Togar dan Maria yang memainkan Maria itu Femela Sinukaban. Oh, berarti ketemu di Samosir tuh ceritanya tuh. Itu ceritanya dia adalah cinta lamanya Togar. I see. Nah, terus Togar kan balik lagi akhirnya setelah sekian lama hilang tuh, ketemu lagi. Oke. Tayang 4 Desember 2025, teman-teman bisa nonton nanti di bioskop. Trailernya juga udah ada ya. Udah ada, bisa dilihat. Tinggal search trailernya. aja, tinggal dilihat. Nanti lo bisa nonton filmnya Derby yang baru bersama teman-teman yang lain. Oke. Tadi kan lo ngomong soal pedang nih. Mm-mm. Lo koleksi gunpla juga? Yes. Oh iya. Mm-mm. Gue Berarti sampai bikin kayak gue suka banget bikin diorama, terus gue weathering juga. yang bener lo. Iya. Berarti sering ngobrol sama Ariel nggak? Ariel kan juga suka tuh. Enggak, karena gue baru tahu kalau dia emang doyan, tapi gue belum pernah ngobrol. Berarti lo sampai ngecat. Ngecat. Gue hobi tuh kebetulan banyak. Oke. Gue tuh bukan cuma gunpla, gue sempat main Tamiya juga. Gue Oh ikut iya? sampai ikut kompetisi, ikut balapan Tamiya. Yang pakai tim itu Iya, katanya. pakai tim. Gue punya Ya timnya dulu. Terus gue emang koleksi mainan kan. Jadi action figure semua. Gue suka Star Wars, gue suka DC, terutama Batman. Lo buka nggak itunya? Ada Dari yang buka, box? ada yang enggak. Oh. Kalau gue tahu mau buka, gue beli 2. Kalau lo ya Allah segitunya ya. Mm-mm. Gini, gua tuh lagi berusaha menyelami hobi action figure kan. Gue tuh nggak sampai di kepala gue kenapa itu nggak dibuka gitu loh. Jadi ada satu produsen mainan dari Cina, gue mau beli tuh barang-barangnya dia karena gue lagi suka Warhammer. Oke. Warhammer Oh, gue tahu 40,000. lagi brandnya. Tahu kan brandnya kan? Iya. Itu kalau digambar sih bagus banget ya. Banget. Gue udah lihat kok yang segini-segini kan? Iya. Iya, yang segini-segini kan? Dan- yang ada mobilnya, ada semuanya kan? Iya, detail banget lagi. Gue ngumpulin mekanya dari brand yang sama. Oh iya itu keren banget bro. Keren banget, gue juga beli. Gua Lo buka nggak? buka, kalau itu gue buka. Nah itu berarti nggak apa-apa dong gue buka gue main. Gak apa-apa, menurut gue sih gak apa-apa banget. Oh. Tapi kayak gini, kalau misalnya gue beli yang let's say gue tahu seri Star Wars yang
kira-kira ini akan jadi sesuatu yang langka misalnya gitu. Gue beli 2, satu gue buka, satu enggak. Misalnya gini, Star Wars yang figurnya Obi-Wan misalnya, itu pas Obi-Wan yang Clone Wars gitu. Itu bakal jadi sesuatu yang berharga nantinya gitu. Karena itu lumayan susah dan banyak yang dicari. Gue begitu dapet ya gue ngambil 2. Jadi satu gue buka karena gue juga penasaran pengen megang. Tapi satu akan gue simpen, gue pajang gitu. Oh, buka itu cuman buat megang? Bukan dimainin, dikasih foto apa? Iya, kayak gitu paling. Maksudnya buat dimainin lah gitu, buat gue pajang di diorama atau apa gitu. Yang satu gue simpen masih dalam card gitu. Nah, gue sempat kecanduan ngerakit Gundam. Seru, memang seru. Cuman lama-lama gue kayak, ini gue ngapain ya gitu. Kayak motong. Motongnya harus yang dipotong 2-3 kali supaya nggak putih. Iya, kan? di amplas? Ya ada amplasnya juga. Nah kalau Amplasnya. bisa tuh, gue tuh sampai punya 2 plier yang tang yang ukurannya berbeda. Jadi untuk potong atasnya dulu baru potong bawahnya. Supaya kan kalau plastik kalau ketarik jadi ada putihnya kan. Iya. Untuk hindarin supaya nggak ada putihnya. Wow, lo presisi banget ya. Itu dulu tuh kayak terapi gue gitu. Kalau gue udah capek, gue ngelakuin itu malam-malam gitu. Nah, orang bilang justru kenikmatannya ada di ngerakitnya. Sama kayak main Lego. Gue juga koleksi Lego. Wow, lo emang koleksi banyak ya. Dan Lego tuh gue ada yang gue bikin sesuai box, ada yang nggak dikeluarin dari box juga, ada yang gue memang karena punya Lego udah lama, gue namanya ini kayak bikin sendiri, jadi kayak bikin diorama, bikin Batcave lah apa gitu. Oh, kreasi sendiri? Kreasi sendiri. Bro, lo udah next level sih bro. Sumpah itu next level sih. Karena emang itu hobinya, emang dan terapinya buat gue gitu. Iya, Kalau escape capek, lo ya. Escape gue. Lo larinya ke situ ya. Ke situ mainan. Jadi menikmati ngerakit Gundam itu justru bagian dari kesenangannya. Udah gitu abis itu kan ngecatnya kan, weatheringnya bikin supaya jadi kesannya kayak robek, bukan robek, lecet-lecet, ada karat lah apa gitu. Tapi lo nontonin juga Gundam series? Cuma atau yang apa? UC, Universal Century doang. Oh, ikutin UC. Berarti yang Red Gundam terakhir itu nontonin nggak? Belum Ya. Ini Thunderbolt? Belum, gue banyak yang belum gue tonton. Gue nonton yang origin dulu pertama tuh. Amurorei. Iya, Amurorei. Gue dari situ dulu tuh memang nontonnya. Terus ya pokoknya yang UC gue tontonin. Tapi yang lain-lainnya gue nggak, kayak Seed apa gitu gue nggak nonton. Oh iya. Wah gila sih. Ternyata sedalam itu ya. Lumayan. Dan gue juga gila One Piece. Oh, nah itu dia One Piece gue nggak bisa masuk gue. Harus coba. Karena gue udah baca kena spoiler di DM. Bete banget yang pas Marineford tuh. Iya. Jadi akhirnya lu stop ya? Iya. Gue tuh justru awalnya baca nggak mau nonton. Oh. Nah terus karena akhirnya gue penasaran banget, gue baca dulu sampai Wano. Terus udah gitu kayak gue nggak sengaja ngeliat di Instagram, dan gue tuh emang dikasih tahu sama Sherina juga karena dia kan One Piece banget. Dia bilang coba nonton karena bagus banget, lu akan appreciate every arc. Itu kan animasi jadi semakin bagus, scoring semakin bagus. Aduh tapi gue baca udah terlalu jauh kan, kalau gue harus nonton, gue mau nonton dari awal gitu. Pasti gue mau nonton dari awal gitu. Jadinya nggak sengaja gue lagi liat Instagram kalau nggak salah, ada kayak sedikit cuplikan yang di Wano. Set gambar sama warnanya bagus banget, penasaran. Yaudah deh, apa gue start nonton di Wano aja gitu. Pas gue mulai nonton nggak puas, nggak bisa. Gue akhirnya balik dari nol, nonton dari awal. Sampai sekarang belum nyampe di Wano. Dan bukan yang One Piece? Bukan. Ya kan gue dikasih tau Andovi tuh ada One Piece. Nggak, gue nonton sampai filler semua gue tonton. Wah gila bro, lo terlalu hardcore lo. Hardcore. Sampai fillernya lo tonton. Tonton filler gue tonton. Sampai filler yang menurut gue ini apaan sih, itu tetap gue harus selesaiin. Wah gila lo emang Karena gue pengen dapat full dalam. experience gitu. Dalam. Kalau game nggak, game One Piece nggak ya? Justru game gue nggak terlalu mainin. Tapi gue main game banget. Maksudnya apa tuh game nggak terlalu mainin? Konsol gue sangat main game. Oh. Enak deh kayaknya ini apa, lo tahu porsi-porsi lo kerja kayak ini kan syuting wasiat warisan, terus promo apa segala macam. Bisa nanti lo pulang ke rumah lo escape lagi. Iya. Kayaknya emang kayak gitu sih, harus begitu, kalau enggak. Fun ya kayaknya, ya seru ya. Obsesi lo yang baru-baru ini apa? Kalau hobi mungkin gua hobi tuh jadi lebih berkurang setelah punya anak. Jadi kalau gua ada waktu, gua pasti kasih ke anak gua, lebih baik gua main sama anak gua. Iya lagi. Tapi obsesinya adalah mungkin gua tenis. Oh sekarang lagi tenis. Gue tenis tuh start Februari, tapi gue bisa coaching setiap hari. Wow. Setiap pagi. Nggak kena tuh elbow? Udah sembuh juga. Udah kena. Emang dalam. Nggak, dia hardcore emang. Emang sih. Emang dalam lu orangnya. Gue kalau suka sesuatu, kayak gue selalu maunya harus bisa mendapatkan sesuatu gitu dari situ. Iya. Berasa sih dari hobi-hobi lo itu. Kayak harus ada goalnya, misalnya kayak tenis nih, gue harus dapat medali deh ntar gitu. Dan lo mau turnamen berarti? Mau, tapi malah gue udah nyoba duluan turnamen padel.
Oh. Karena teman gue banyak yang padel, terus gue akhirnya sering ikut main, terus teman gue ngajakin mau coba turnamen nggak, tes mental aja, coba ya, akhirnya nyobain. Kepake itu semua teknik tenis lo pasti ya? Enggak, ya kepake tapi secara form sangat berbeda. Oke. Sangat Jadi beda. obsesi lo sekarang tenis. Tenis, jadi memang sekarang lagi mau coba fokusin padel karena cara mainnya emang berbeda kan. Tapi gue nggak mau tenis gue hilang. Nah ini ketika syuting si Wasiat Warisan, semua kegiatan lo, tenis lah, gunpla lo lah, Lego lo, itu berarti nggak lo bawa? Karena kan syuting 2 minggu nih gue lihat. Nggak bawa. Lo lupain tuh berarti, bisa lo lepas dari itu semua? Gitu? Lumayan bisa. Kayak kemarin tuh gue sempet 2 bulan, gue 2 bulan gak tenis kemarin karena lagi persiapan dengan film yang lagi gue syuting sekarang. Syutingnya juga belum selesai, gue masih dalam proses syuting. Tapi setiap gue cek lokasi gue, yang deket situ ada lapangan, gue pasti bawa. Gila lo lagi syuting lo. Buat olahraga kan tetap harus fit kan. Iya. Dan karena lo suka? Dan gue suka ya. Oke. Jadi kayak kemarin gue syuting di Salatiga, di hotel gue ada lapangan tenis. Ya gue bawa raket, terus gue hire coach. Hire coach di Salatiga? Iya, supaya form gue gak hilang. Wah gila sih. Ini kayak gue padel dulu tuh, gue lagi sering padel ikut turnamen, tipes gue. Habis itu enggak deh, gue istirahat dulu. Harus balance Iya, memang. Harus balance. Oke, ini untuk film Wasiat Warisan, apa adegan paling sulit yang lo dapetin di film itu? Kalau adegan paling sulit, mungkin nggak paling sulit, tapi adegan paling seru sih menurut gue. Apa tuh? Itu pas kumpul bertiga, kakak beradik nih, terus harus berantem di situ tuh, harus kencang-kencangan bertiga. Oh, emosional ya? Emosional. Itu emotional scene, terus udah gitu lumayan yang tense, jadi kayak itu lumayan gitu. Itu ada persiapan khusus kah untuk scene yang kayak gitu? Karena udah dari reading, jadi pas di set itu udah kayak udah kita lepas aja gitu. Oh, berapa take tuh, inget gak lo? Kalau nggak salah one take justru karena dapat banget. Kalau nggak salah ya. Gila keren banget. Jadi itu ada gua, Tessara sama Astrid. Kaget gak lo ketika one take? Lumayan. Tiba-tiba, oke next scene? Iya gitu lumayan kaget. Karena waktu itu scene lumayan panjang, tapi memang karena mungkin udah kebentuk juga chemistry-nya jadi enak gitu. Antara kita bertiga. Oke. Buat teman-teman yang mau nonton, sekali lagi Wasiat Warisan itu tayang tanggal 4 Desember 2025. Ini film keluarga. Betul. Soal warisan seorang bapak kepada keluarganya. Orang tua ya, ada bapak dan ibunya. Ya, bapak dan ibunya ada 3 anak. Kalau mau lihat drama keluarga beserta ada komedi-komedinya lah ya. Komedi ya. Bisa di bioskop tanggal 4 Desember nanti. Betul. Thank you ya udah mampir ke sini. Good luck buat semuanya. Good luck buat turnamen tenisnya juga kalau ada nanti.